Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen penguji yaitu Ibu Nuhbatul Bidayati HK MPD selaku penguji pada pagi hari ini. Di sini saya Selvi Kartikasari dengan NPM 1911060426 akan memaparkan hasil proposal saya pada siang hari ini. Dengan judul yaitu Pengaruh Pembelajaran Biologi untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik di SMP Gotong Royong. Latar belakang, kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor-faktor lain. Di antaranya adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ, yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati, serta kemampuan bekerja sama. Pendidikan di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan national intelligence, yaitu model pemahaman yang lazimnya dipahami peserta didik saja, melainkan juga perlu mengembangkan emotional intelligence peserta didik. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pembelajaran biologi berpengaruh untuk meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik kelas 8 di SMP Gotong Royong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran biologi terhadap peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional di SMP Gotong Royong. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Ditinjau dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan biologi. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi peserta didik tentang kecerdasan emosional, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan kecerdasan emosionalnya dengan baik, sehingga memiliki motivasi dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kecerdasan emosional agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang ketiga yaitu manfaat terakhir, manfaat praktis bagi peneliti. Penelitian ini mampu memberikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pembelajaran biologi untuk meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik kelas 8 di SMP Gotong Royong. Orisinalitas penelitian atau penelitian relevan. Di sini saya menggunakan beberapa, yaitu yang pertama, skripsi oleh Nikmatul Mukaromah tahun 2017 dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, skripsi oleh Amalia Swatri Wahyuningsih tahun 2004, Hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada peserta didik. Yang ketiga yaitu skripsi oleh Riniwati tahun 2017, yaitu dengan judul Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan Emotional Quotient atau EQ peserta didik. Kajian teori atau landasan teori, kecerdasan merupakan suatu kemampuan tertinggi dari jiwa makhluk hidup yang hanya dimiliki oleh manusia. Kecerdasan ini diperoleh manusia sejak lahir, dan sejak itulah potensi kecerdasan ini mulai berfungsi mempengaruhi tempo dan kualitas. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yaitu
penelitian kuantitatif. Menurut Hatch and Bradley, secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lainnya atau dengan objek yang berbeda. Di sini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dengan variabel X, yaitu pengaruh pembelajaran biologi, dan variabel terikat atau dependent variabel, yaitu variabel Y, meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik. Sumber data primer yaitu siswa-siswi kelas 8 SMP Gotong Royong dan guru SMP Gotong Royong. Guru mata pelajaran IPA atau biologi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner atau angket didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responder yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan, transkrip buku, majalah, rapat, dan sebagainya. Keabsahan data yaitu triangulasi dengan analisis data, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganiskan ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit. Analisis data ini dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPPS. Nah, selanjutnya yaitu populasi sampling. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 8 SMP Gotong Royong tahun ajaran 2020-2021. Dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Gotong Royong yang terindeksasi memiliki tingkat kecerdasan emosional yang rendah. Baiklah, kesimpulan pada sidang proposal hari ini atau simulasi sempro pada hari ini yaitu seminar tugas akhir dengan judul pengaruh pembelajaran biologi untuk meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik di SMP Gotong Royong yang berlokasi di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dengan kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Dengan kecerdasan akademik, yaitu kemampuan-kemampuan kognitif murni yang diukur dengan EQ. Terima kasih.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Nukbatul Bidayati HKMPD selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.